Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Ustadz Andi Ahlan Muhammad bikum. Alif Ibrahim. Ahlan bikum. Masya Allah. Wallah. At-Muttadi. At-Tumadi. At-Tumadi ya, At-Tumadi ya. Beliau punya Instagram Iya. At-Tumadi. Masya Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mohon Ini doanya selalu. insya Allah. Dan luar biasa sahabat saya Ustadz Alif ini, Iya. At-Tumadi ini, beliau Ustadz muda yang dari pesantren Salafiyah Parape, Salafiyah Parape, Campalagian. Campalagian. Iya. Orang belajar apa di pesantren? Di pesantren itu kita belajar kitab kuning. Hmm. Tapi sebelum belajar kitab kuning, biasanya di pondok itu kita diarahkan untuk belajar dasar dulu. Dasar dulu. Sekitar 4 tahunan, 2 tahunan. 4 tahun. Iya, baru setelah itu kita ke kitab kuningnya. Itu belajar apa 4 tahun itu? Itu mulai dari SD atau Tergantung sih, oh tergantung nih. karena langkah awal itu di pondok kita diajari belajar tajwid, Tajwid. tahsin qiraah kan, misalnya makhrajul hurufnya. Betul. Makanya awal-awal itu santri baru kita diajari nimbang-nimbang huruf, misalnya a i u ba gitu. Iya. Ba bi bu ba. Waduh. Kita diajari. Setelah perbaikan makhraj, terus kita diajari baca Quran. Sudah mulai masuk ke Quran. Ya kalau metode sekarang kan Iqra ya. Iya betul. Yang masyhur kan Iqra. Ada juga metode Umi. Ya banyak sih metode. Ada juga metode yang di kampung itu, ada juga. Tapi kalau rata-rata di pondok biasanya pakai yang Iqra. Iqra. Jadi setelah Iqra baru kita ke Quran yang Besar. Jadi istilahnya 4 tahun itu kita pelajari tajwid dulu, berbagai makhraj huruf. Iya. Itu dipelajari baru masuk ke 4 tahun setelahnya? Belum. Kita biasanya sih tergantung orangnya juga. Ada juga yang cukup 2 tahun bisa baca kitab. Iya. Bahkan ada kemarin itu salah satu santri dia cuma butuh 1 tahun. Jadi tergantung anaknya juga. Kalau misalnya dia fokus. Tapi kalau kita berbicara normal ya 3 tahunan lah, 4 tahunan itu sudah 4 bisa, tahun. insya Allah. Langsung baca kitab. Iya, tapi dengan dasarnya dulu, misal setelah kita selesai belajar Quran, kita ngapalin Safinah. Apa lagi itu? Safinah itu bentuknya matan, jadi dia membahas tentang fikih dasar. Contohnya di dalam kitab Safinah itu misal syurutus sholati, syarat sholat ada sekian. Syarat puasa ada sekian. Jadi tanpa penjelasan. Ya. Anak-anak di sana hafal ya? Hafal. Itu ada sekitar 60 pasalan lebih. Tebalnya sekitar segini. Nggak tebal juga sih. Itu waktu mereka belajar itu bagaimana proses belajar mereka? Itu luar biasa. Ya, jadi di pondok itu kan ya susah senangnya kan dapat ya. Kita bangun jam 3 subuh. Sudah bangun jam 3 subuh. Iya, jadi sholat tahajudnya kan jam 4. Jadi ada waktu luang untuk ngapalin di situ. Nanti jam 4 baru kita tahajud, terus ditutup witir. Sambil nunggu subuh biasanya kita belajar lagi. Biasanya di situ kita gunakan untuk ngapal. Setelah subuh situ kita belajar lagi. Sampai jam 6.15 menit itu kalau di pondok. Seorang Ustadz Alif At-Tumadi ini belajar di pesantren waktu itu dipaksa atau karena keinginan sendiri? Sebenarnya saya akui orang tua itu punya cara. Karena waktu saya kecil memang orang tua doktrinnya pondok pesantren. Tapi Bapak profesinya Ustadz juga? Bukan. Orang tua keduanya bukan latar belakang agama. Iya. Kalau orang tua kerjanya di pengadilan negeri, ibu rumah tangga. Jadi ada dasar Ustadz. Iya, jadi sebenarnya Ustadz itu atau santri itu bukan ditinjau dari keluarga, keturunan. Kan? Kalau kita bilang keturunan, Imam Ghazali itu bukan anak Ustadz, bukan anak kiai. Iya. Beliau justru anak dari seorang pedagang. Tapi karena keinginan orang tua,
anaknya menjadi seorang ulama, jadilah dua bersaudara, Imam Ghazali, Muhammad namanya, dengan Imam Ahmad adiknya, jadi ulama. Masya Allah. Jadi ya mungkin ini motivasi buat kita semua. Jadi tidak mesti anak seorang ustadz yang menjadi ustadz. Kalau kita mau, orang tua dukung, guru ada, insya Allah bisa. Jadi bapak yang dorong kita yang gitu. Notabene bukan ustadz, kita yang dibentuk. Tapi kan awalnya pasti dipaksa tuh. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah tidak. Bahkan dari kecil, dari TK itu, orang tua doktrinnya gitu. Nak, nanti kalau besar pesantren ya. Sampai SD. Jadi secara tidak langsung, tanpa saya sadari, dalam diri saya sudah terdorong mondok. Masya Allah, ini pelajaran luar biasa. Saya biasa begitu. Jadi tidak ada paksaan, karena itu beda nih sama kalau kita baru-baru misalnya pas SMP, pesantren sudah. Biasanya di situ ada bentrok antara orang tua dengan anak. Tapi banyak juga yang awalnya dipaksa. Alhamdulillah setelah di pondok kerasan betah. Jadi ustaz. Bahkan ini saya ada punya satu kisah. Ada saya punya letting dulu di pondok. Beliau masuk di umur 20-an. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, insya Allah beliau orangnya bisa dibilang seperti preman lah. Punya tato. Masya Allah. Tapi kita bisa jadikan motivasi. Dan sekarang beliau sudah ngajar di pondok. Bisa baca kitab kuning. Walaupun kalau dibayangkan preman kapal. Makanya kita sekali-kali tidak boleh menjas orang. Iya, menjas orang. Kita tidak boleh menjudge orang. Kamu ini tidak boleh. Jangan melihat orang seperti itu. Karena kita tidak tahu di mana dia dapat hidayah segala macam tadi. Dan di situ saya banyak mengambil pelajaran. Masya Allah. Beliau sekarang sudah jadi ustadz, sudah nikah, punya anak, ngajar di pondok. Dan mengabdi di pondok. Lebih mulia lagi. Iya, Masya Allah, luar biasa memang. Nah, kalau bisa dikatakan tadi bahwa salah satu resepnya ini kita orang tua tidak napaksakan kita, tapi mau kasih motivasi kita dari kecil. Di pesantren Jadi itu akhirnya jadi dorongan tersendiri. Iya, tanpa sadar anak insya Allah terdorong. Dan itu saya alami, alhamdulillah berkat orang tua juga. Nah, saya katakan bahwa tadi kita juga bilang bahwa yang kita pelajari sana itu kitab kuning. Iya. Seperti apa sih? Warna kuning semua warna anak. Jadi sebenarnya itu hanya istilah. Istilah. Karena kitab kuning itu kan notabene-nya semua kertasnya warna kuning. Tapi tidak dipungkiri ada juga yang warna putih. Jadi kalau di kampung itu justru dia terkenalnya kitab gondol. Iya betul. Gitu kan. Kalau di Sulawesi kita gondol. Gondol. Jadi tidak ada barisnya. Makanya untuk baca kitab itu sebenarnya ada sebagian guyonan sih. Bilang baca Quran itu lebih sulit dari baca kitab kuning. Iya. Kalau cuma sekedar baca. Kalau Quran agak sulit karena terpaku dengan baris. Kalau salah, ya salah. Kalau kitab kuning kalau mau baca silakan dibaca. Entah benarnya atau tidak. Yang penting sudah tahu, kenali. Oh, ini huruf ini nih, udah baca ya. Tapi kalau untuk menyesuaikan nahwu ya beda lagi. Biasanya kita kayak itu tadi 3 tahunan, 2 tahunan. Kita belajar sorob. Sorob itu adalah menimbang bahasa Arab. Misalnya kita belajar fa'ala yaf'ulu fa'alan, itu timbangan sorob. Itu ulama-ulama kita. Jadi sebenarnya butuh waktu, tulus zaman istilahnya. Yang penting ikhlas dalam belajar tadi. Insya Allah. Kalau muridnya ikhlas, gurunya ikhlas, terus ada dorongan orang tua, insya Allah berhasil. Makanya salah satu pesan guru itu, kalau 3 orang sudah sepakat, orang tua sepakat, guru pun sepakat, anak pun sepakat, insya Allah berhasil. Tapi salah satunya ada yang bermasalah, biasanya susah. Ada anak yang semangat mondok, terus menemukan guru yang semangat ngajar, tapi di satu sisi orang tuanya kurang mendukung, susah. Begitupun sebaliknya, orang tuanya pengen anaknya jadi ustaz, jadi kiai, jadi orang besar lah, tapi anaknya yang enggak mau. Biarpun didorong semua pasti biasanya dia berontak di pondok, kabur. Makanya banyak kita punya teman-teman itu baru 2 tahunan tiba-tiba dia hilang di pondok, tahu-taunya pulang. Kalau dari Ustadz
tadi sendiri nih untuk betul-betul bisa belajar dengan fokus. Ada tipsnya nggak untuk belajar? Seperti banyak sekali kuliah dari kitab kuning ini. Biasanya kalau saya pribadi itu banyak-banyak dengar kisah ulama. Jadi dengan mendengarkan kisah mereka, waktu mereka belajar, perjuangan mereka, biasanya kita timbul rasa semangat dalam hati. Kita semangat. Ya, mereka kan sama kayak kita kan. Jadi dirasa prosesnya beliau. Jadi mereka juga pernah merangkak menjadi seperti sekarang, sama kayak misal guru-guru kita yang saat ini terkenal gitu. Mereka pernah jadi santri, pernah juga memaksakan diri, bangun pun dipaksa. Dan sekarang hasilnya beliau sudah petik. Kalau saya tanyakan, Ustadz Atmut tadi ulama favoritnya yang banyak ya pasti ya, banyak. Tapi salah satu yang betul-betul dirasa ini yang menjadi panutan itu siapa? Ulama fikih ya? Ulama fikih. Kalau untuk secara umumnya ya Imam Syafi'i lah gitu. Imam Syafi'i. Kita di Indonesia banyak Imam Syafi'i. Tapi kalau misal untuk yang setelahnya itu, kalau kita di pondok fokusnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu dikarang oleh Imam Zainuddin. Imam Zainuddin murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar murid dari Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Jadi sampai sanadnya insyaallah Imam Syafi'i. Ya, jadi kenapa beliau yang antum suka? Ada kesan sendiri dari sejarah yang dibaca? Soalnya di Campa itu mayoritas belajar itu. Ya di Campalagian Nasab itu ilmunya jadi di Campalagian itu kita difokuskan fikih, kemudian kitabnya menjadi pedoman adalah Fathul Mu'in. Tapi tidak juga sih menghalangi untuk belajar kitab-kitab lain. Seperti kitab misalnya kitab Mughil Muhtaj, banyak sih kitab-kitab Fathul Qorib dan sebagainya. Jadi setelah semua belajar di pesantren, Ustadz tadi mau kemana? Kalau saya sih sebenarnya saya itu niatnya mau ke Tarim. Hadramut. Masya Allah. Ya di Yaman ya. Iya. Cuma oleh anang guru pimpinan beliau berpesan untuk tetap di pondok. Jadi sebagai seorang santri ya bagaimanapun ikut sama guru. Tidak boleh. Jadi salah satu kunci keberhasilan santri ada pada guru. Kalau kita taat dengan guru, ikut dauhan guru, insya Allah sukses. Itu sudah selesai bab adab itu. Kita paling kesalahan belajar itu kan kita selalu melupakan adab. Biasanya bahkan kunci keberhasilan seorang murid apapun, bukan cuma santri. Murid, yang namanya murid, siswa, kuncinya satu, adab. Kalau siswa sudah berani menyakiti hati guru, tidak beradab dengan guru, jangan pernah mimpi untuk berhasil. Kalau sudah ada murid yang kurang ajar dengan guru, jangan. Sudah jauh. Mungkin berhasil, tapi pekerjaannya tidak akan dia nikmati karena tidak ada berkahnya. Dia nama barakat. Jadi itu kedepannya Ustaz Amut tadi tetap di pondok pesantren untuk membantu ya di pesantren. Tapi sebenarnya sekarang anang guru itu di sana mengamanahkan ke Al-Fakir untuk buat pondok pesantren juga. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah Walid kita sudah disediakan tanah sekitar 4 hektar itu untuk bangun pondok pesantren. Kalau saya secara pribadi rencanaan pondok itu 10 tahun ke depan. Tapi itu lagi. Afwan saya potong dulu. Umur berapa sekarang? Sekarang masih muda. 20-an. Wah, seumurannya. Masya Allah. Udah umur 20 mau bikin pondok pesantren. Ini menginspirasi kita semua ya. Teman-teman sahabat cerita bahwa apapun yang kita miliki itu tetap harus diniatkan kebaikan. Iya. Dan ya karena beliau mampu untuk melakukan, insya Allah ada pondok pesantren yang insya Allah akan dibangun. Dan itu rencana 10 tahun kemudian ya. Awalnya
saya pribadi 10 tahun kemudian. Tapi karena Nang Guru, pimpinan sudah bilang sekarang, ya harus sekarang. Wah. Jadi kalau Pak Kiainya sudah bilang sekarang, sudah harus sekarang. Harusnya sih 2 tahun yang lalu. Oh, sudah. Waktu itu saya di Al-Bahja, kebetulan berkunjung ke Al-Bahja, pondoknya Buya Yahya itu. Tiba-tiba dapat telepon dari menantu beliau. Katanya bilang, Nang Guru mau buat amanah sama antum sama saya untuk mendirikan pondok, tapi tahfidz waktu itu. Tapi waktu itu posisinya di tanah keluarga. Cuma setelah beberapa pekan kemudian beliau berkunjung ke rumah. Waktu itu saya masih di Jawa. Ternyata Walid Acah, saya panggil Acah ke orang tua itu. Beliau nunjukin tanah di belakang rumah. Beliau siap untuk wakafkan. Masya Allah. Jadi 4 hektar. Iya, itulah awalnya ke tanah keluarga, tapi alhamdulillah di belakang rumah sendiri. Masya Allah. Sekarang kita masih sudah pembangunan. Jadi pelan-pelan ya. Iya. Tapi itu sudah luar biasa, sudah ada aksi yang dilakukan sama Ustadz Amut tadi. Bagaimana masih mudah itu pondok pesantren loh ya, pondok pesantren, dan insya Allah Ustadz yang akan jadi pemimpin pondok pesantrennya? Bukan juga sih. Wah, jadi pembantu di sana. Pelayan ya, pelayan santri. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal Buya Yahya ya, Buya ya. Panggilannya Buya ya biasanya panggilan. Kita biasa ngeliat beliau di sosial media. Itu luar biasa. Nah, kalau Ustadz Amut tadi melihat sosok Buya bagaimana? Masya Allah, beliau itu dari sisi ilmu Masya Allah sangat alim. Terus patokan beliau sama sekali tidak keluar dari kitab-kitab ulama itu yang ada. Ya, jadi beliau, bahkan guru kami pun di sana mengakui bahwa beliau kalau ngomong tidak keluar dari pembahasan kitab kuning. Walaupun beliau punya pendapat sendiri. Iya. Ya, karena di dalam permasalahan itu biasanya ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu biasanya kita sendiri yang milih. Yang penting ada dasar, terus dasarnya bisa diperkuat, ya enggak apa-apa pilih. Masya Allah. Jadi apa yang antum dapat pelajaran dari beliau? Iya. Saya pelajaran paling besar yang saya dapat dari beliau adalah akhlak. Akhlak, Masya Allah. Beliau akhlaknya luar biasa. Sebagai seorang ulama besar, bahkan Buya apalagi sama habaib, sama saya pernah lihat, saya pernah lihat waktu sama Habib Novel. Ya, Masya Allah. Itu Habib Novel kan duduk di bawah. Duduk bawah, beliau lihat. Awalnya nggak lihat. Iya. Ketika pas lihat itu kaget. Wih, ada Habib Novel. Nah, itu bagaimana akhlak beliau itu? Itulah salah satu gambaran yang ada di media sosial. Tapi kalau kita secara langsung, maka insya Allah kita melihat yang lebih luar biasa lagi. Iya. Bahkan Buya itu punya murid seorang habaib yang masih muda, kecil. Beliau yang cium tangan. Padahal kalau kita melihat harusnya murid kan yang cium tangan ke guru, tapi karena beliau melihat minturiah Nabi, keturunan Nabi, beliau cium tangan. Allah masya. Itu keharuan pasti ya. Luar biasa. Itu ketemu sama seorang binturia saja itu ya, keturunan Nabi saja sudah bergetar jiwa. Bagaimana dengan Rasulullah ya? Nah, ini yang menurut saya memang saya pribadi ketika saya bertemu dengan ulama-ulama yang kalau saya sebutannya langitan ya, ulama-ulama yang ikhlas insyaallah, itu hati itu tenang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jiwa itu tidak istilahnya apa ya? Bagaimana kalau kita ada di suatu tempat, tidak ada orang dan kita tahu di situ. Nah, begitu barangkali rasanya ketika ketemu sama ulama-ulama yang luar biasa ikhlasnya. Dan ketika antum bilang Buya itu punya akhlak luar biasa, mungkin ya itu seperti itu karena kita juga muridnya. Masya Allah memang. Dan memang rata-rata biasanya buah ilmu itu adalah akhlak. Iya benar. Ke ibadah yang baik, ahlul ibadah dan orang yang berilmu ujungnya pasti akhlak. Makanya dikatakan malla adabalahu la ilma indahu. Orang yang tidak punya adab, tidak berakhlak, kurang ajar dengan orang lain, maka dia ibarat orang yang tidak punya ilmu. Terus apa buah dari ilmu yang dia miliki kalau tidak berbuat baik dengan orang lain kan begitu.
apa buah ilmu yang dia miliki, apa hasil yang dia bisa petik dari ilmunya itu kalau dia tidak berakhlak gitu. Makanya sangat ditekankan kita sebagai santri di pondok. Bahkan kalau misal guru, saya perhatikan kalau guru itu lewat, kita berdiri semua gini. Yang awalnya semua santri ada yang main bola, main bulu tangkis. Dan itu memang kelihatan. Dan itu memang kalau guru sudah nampak, misalnya pimpinan kiai, anak guru di pondok itu sudah nampak dari jauh, biasanya kita semua berhenti begini. Tapi pada akhirnya beliau kan tidak mau juga dihormati. Iya. Sebenarnya ulama itu secara ini tidak mau dihormati. Tidak mau. Jadi itu udah dibuat-buat. Tidak ada doktrinisasi. Ya? Tangan tidak mau dicium. Aslinya begitu. Tapi karena biasanya sebagai bentuk pengajaran, biasanya beliau rela dicium. Tapi aslinya tidak mau. Kalau kita melihat, kenapa ya dia betul-betul gila mau dicium tangan? Sebenarnya tidak mau. Tidak ada. Hanya saja itu sebagai bentuk pengajaran. Masya Allah. Itu. Jadi gambaran kita tentang pesantren sebenarnya itu akhirnya kebanyakan salah kaprah. Salah kaprah. Apalagi hasil pesantren biasanya juga salah kaprah. Nanti keluar pesantren jadi aneh gitu. Wah, enggak. Justru banyak yang lulusan pesantren jadi pebisnis yang sukses. Jadi santri itu yang pakai sarung itu tidak mesti keluar jadi sarungan. Kan ada juga bilang setiap santri jadi ustadz, itu tidak juga. Iya. Banyak teman-teman kita bahkan di kampung jadi kepala desa. Kan banyak begitu. Iya. Akhirnya tetap turun ke masyarakat. Iya, walaupun dia dakwanya bukan seperti bawa pengajian, tapi dia dakwanya sosial. Masya Allah. Bahkan itu lebih berefek ke masyarakat. Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu hasilnya santri. Pokoknya kalau dia di atas mimbar, itu dari santri. Sebenarnya banyak lebih, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pemimpin masyarakat malah ya. Bisa. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa dakwah itu pun juga masalah. Dakwah banyak, luas. Dakwah itu kata Habib Umar bin Hafid itu, dakwah itu luas ya. Dakwah itu luas. Orang bisa berdakwah dengan ilmunya bisa. Yang ahli arsitek bisa dakwah di situ. Yang ahli berdagang bisa dakwah. Semua bisa. Masya Allah. Ya, bahkan kita sendiri pun sekarang program ini mendirikan semacam kafe. Kafe? Ya, di daerah Polewali itu kita ada sedikit tanah di dekat alun-alun, kita mau mendirikan kafe. Nah, di situ nanti kita jadikan pusat untuk buat anak-anak muda yang sebaya kami, kita kumpulkan. Itu bisa diajar juga, belajar juga. Jangan underestimate dengan santri dan pesantren ya. Begitu. Insya Allah Ustaz. Wah, ini kalau bisa dilanjut luar biasa panjangnya. Dan insya Allah kita akan mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustaz. Kalau datang ke Makassar, kita bikin acara sendiri untuk baca kitab kuning di sini nah. Bisa. Insya Allah. Allah Akbar, itu sudah saya ambil pegang janjinya Ustaz tadi. Nah, terima kasih Ustaz atas waktunya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.